hari ini hari Kamis ya teman-teman, malam Jumat biasa. Kalau malam Jumat udah beberapa pekan lalu Mama Vina udah nggak live lagi pada saat hari Kamis malam Jumat ini sendiri, dan permintaan dari beberapa teman gitu kan, dan ditanyain juga kenapa malam Jumat nggak nge-live gitu loh. Padahal menurut mereka ada sesuatu yang mereka dapatkan. Nah hari ini malam Jumat, bener-bener malam Jumat, hari Kamis bertepatan dengan malam Natal gitu ya, buat teman-teman yang merayakan selamat hari Natal. Dan hari ini Mama Vina mau ketemu temen, malam jumpa teman, malam Jumat. Mau ketemu teman siapa ya? Kita panggil dua langsung sekaligus ya, oke? Tunggu ya. Sebentar. Muti, oke, aku sudah undang dirimu, Kak. Hai, malam. Apa kabar? Muti. Halo Mapin, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kita nggak ketemu ya? Iya, ini kenapa muter? Mapin muter nih. Oh, aku muter ya? Apa di aku? Oh, aku lihat di aku muter. Mapin nge-freeze. Oh, aku enggak sih. Oke aja nih. Oh, berarti di tempatku kali ya. Oke. Aku udah undang teman kita yang satu lagi gitu. Mana nih? Iya, mana? Udah undang, tapi dia belum masuk. Mana nih dia? Itu tuh. Itu udah muncul tuh. Nah. Halo. Halo. Halo Kak Vina, Kak Mutia. Halo. Malam-malam. Apa kabar? Malam nih, malam Natal ya. Selamat hari Kita Natal. live. Oke. Selamat hari Selamat Natal Natal ya, juga, Kak Kak Ken. Mavin, Kak Mut. Besok baru Natal. Iya. Asik. Iya, enggak. Di hotel dia ya kayaknya ya. Gimana? Lu lagi di hotel ya? A bit like that. Gua nggak bisa ganti background di sini kayaknya gue. Soalnya backgroundnya dia beda Kak sama yang di kelas. Oh gitu ya. Ini yang 19 detik punya. Oh beda ya kayaknya nih. Lagi kemana lu? Samarinda aja. Oh, di Samarinda. Iya. Staycation. Oh. Itu dong. Apa antigen dong. Luar kota. Enggak, kan jalan darat. Jalan kaki. Jalan darat. Oh, jalan darat. Tapi enggak loh. Temanku jalan darat tetap pakai loh. Karena takutnya di kota tujuan nanti ada sweeping kan, takutnya kan. Enggak, sini aman. Kalau Balikpapan Samarinda aman. Kayak Jakarta Aman Bogor ya? aja. Kayak Jakarta Oh Bogor. iya. Iya, benar. Kan cuman lewat tol sekarang berapa? 1 jam ya? Kemarin tol, iya sejam aja tol. Naik tol sekarang Kalau sejam aja. belum ada tol dulu 3 jam tuh aku tuh. Iya, bisa 3 jaman. Sekarang kurang lebih, kalau mau ke tolnya, kurang lebih 45 menit. Ya kan? Plus sama dalam tol itu 1 jam. Oh gitu. Lebih hemat sejam. Iya. Gitu. Kak Mafin gimana sama kabar? Kak itu. Kak siapa kamu? Sama siapa Kak? Oh, belum kenal Kak Arif. Belum. Republik Ungu. Bener. Belum masuk alumni. Belum. Lagi kita. Aku kok nge-freeze ya lihat Mapin sama itu, kayaknya aku harus pindah itu deh. Pindah. Nah. Mungkin kayaknya kok aku nge-freeze. Aku oke aja, Kak Ken oke. Cuk lu. Please deh lu.
Nggak bisa ganti layar, ganti ini. Aku Gue ganti bingung. ini. Banyak tematik di sini, jadi gue lihat-lihat aja. Iya kan? Kagak. Oke. Bikin malam Jumat ya, tolong. Iya. Malam jumpa teman. Malam jumpa teman kan Salam malam ini kita kan. Ya malam jumpa teman kan. Malam Jumat. Ada Dian tuh. Wah, Orang Surabaya nih. Hai Dian. halo, halo. Apa kabar? Halo Mbak Dian. Ada Bu ya Eti. Iya, ada Mas Oh, Bu Dian. Eti. Wah, temannya Kak Mafin ini ya. Iya, betul. Sohib IG Live. Betul banget. IG-nya Kak Mafin ini. Baru aja kayaknya. Minggu lalu ya kalau nggak salah ya. Lu tau aja sih lu? Lu tau Sering. Iya, kan selebgram sering. Mafin selebgram ini, selebgram IG Live. Iya. Selasa, Kamis, Selebgram Selasa, IG. Rabu, Kamis dia sekarang. apa? Lama seminggu. Wah, gile deh. Hari ini kita mau lama-lama ini. Iya nih mau ngomongin apa nih Mafin? Gimana My Kak? life. My view, Ayo. my life katanya ya. Iya. My view, my life. Betul. View yang bagaimana? Maksudnya apa tuh? Coba kalau menurut Kak Ken deh, sebagai laki-laki di antara kita berdua hari ini, Waduh. my View life. apa nih? Life lu yang seperti bagaimana menurut lu? Nah. Wih, malam Jumat teman kali ini berat sekali ya hari ini ya. View my life ya. Ya, yang pasti kalau dari sudut pandang saya sih, saya apa gue enak ya? Terserah deh. Tunggu. Gue aja lah. Belum dijawab. Teman-teman mungkin kan juga belum kenal lah gitu kan. Kak Dita dengan Kak Ken ini kesehariannya itu seperti apa? Keseharian mereka bagaimana? Nah, boleh dong satu-satu dikenalin ya. Silakan dari Kak Dita dulu. Kalau gue dulu berarti nyontek dong ya. Jangan Kak. Enggak, gue nggak nyontek. Di antara para wanita. Biasa kan? Nah, Kak Ken dulu dong. Keseharian gue ya? Oke deh. Gue keseharian gue di bidang pendidikan yang pasti. Ya, bergerak di bidang development ya, sebagai profesional lah. Sebagai profesional di bidang development, artinya di pendidikan di sekolah. Ya kan? Nah, kerjaannya itu gimana develop bisnis dari sekolah dan juga bagaimana ngembangin untuk di CRM-nya, customer relation management-nya seperti itu. Ya seru sih bekerja di bidang sekolah itu di pendidikan, melihat anak-anak bagaimana memajukan pendidikan di dunia sekolah itu seru. Walaupun gue bukan seorang guru ya, bukan seorang pengajar juga, bukan seorang prinsipal, tapi menjadi bagian dari tenaga pendidikan itu seru banget. Itu Kak Mafin, tarian gue. Tugasnya lu apa emangnya? Berarti di bagian bukan guru, bukan kepala sekolah. Lu pemilik sekolah, jangan-jangan? Amin ya Robi alamin. Makasih ya Allah. Tapi belum. Ya, gue masih profesional, masih di manajemennya tepatnya sih. Jadi lebih kepada membangun untuk mengembangkan usaha di sekolahnya. Seperti itu. Jadi misalnya contoh kalau di media sosialnya, manajemennya di bertanggung jawab di situ, digital marketingnya juga. Nah, belum lagi nanti di hospitality-nya, di customer service, gue bertanggung jawab di situ juga, ngelayanin orang tua, ngelayanin siswa-siswi. Ya, tapi karena di tengah pandemik ini, mostly semua via online. Gitu. Ya kan, dari Maret kemarin. Oke. Layani orang tua. Nah, menarik. Ntar kita keep dulu satu. Coba tolong kalau Kak Dita gimana? Coba Kak Dita. Tapi udah kenal dengan Kak. Pernah waktu itu ya kita ngelar bareng ya. Pernah kan. Apa ya? Kalau saya sih
sehari-hari itu ya berhubungan dengan apa manusia ya. Manusia itu bisa orang tua, bisa anak-anak, atau bisa personal. Kebetulan saya seorang handwriting analis ya, atau kalau orang apa sih handwriting analis ya, itu grafologis ya, grafolog ya. Kemudian juga konselor ya, dan saya lebih ke mindset programming sih ya, jadi memprogram pikiran-pikiran orang gitu kan, supaya apa tuh sebetulnya kita seperti ini kan hasil dari pemrograman diri kita ya, walaupun ada lah ya lingkungan termasuk orang tua ya, tetapi akhirnya kan kita sendiri yang memprogram, dan pastinya ketika kita memprogram diri ada hal-hal yang negatif ya, yang akhirnya menjadi life trap ya. Life trap itu jadi jebakan kehidupan ya buat diri sendiri, dan itu yang kita program ulang gitu kan. Jadi apa otak manusia itu kan sebetulnya, manusia itu kan seperti sebuah komputer ya gitu. Jadi kalau komputer, kalau softwarenya nggak bagus, padahal komputernya itu apa laptopnya itu yang model terbaru, kan jadi nggak maksimal ya. Sama aja dengan kita casingnya sudah bagus ya, otaknya udah bagus, tapi ya program yang dimasukinnya kurang bagus. Nah, lebih profesinya lebih ke situ sih gitu. Tunggu. Casing berarti maksudnya badan gitu ya Kak ya? Ya badan, ya otak, ya gizi ya, dan segala macamnya gitu. Tapi program yang masuk kurang maksimal gitu kan. Sama aja kita misalnya otak kita misalnya udah apa, kalau di laptop itu yang terbaru apa sih, core i berapa sih, 7 di 9. Nah kita di 7. Nah program yang dimasukin tuh masih Pentium 2 gitu, coba gimana. Paham. Terus yang dianalisa itu tulisan tangan yang bagaimana iya. kan dianalisa? Maksudnya tulisan ya, tangan tulisan analisa gitu loh, dari tulisan tangan. Emang akan menghasilkan apa? Ya kalau tulisan tangan itu kan sebetulnya di dalam tulisan tangan itu kan tulisan otak ya, brain writing ya. Di dalam tulisan tangan itu adalah rekaman kehidupan, kejadian, peristiwa yang kita alami dari lahir sampai saat kita menulis. Jadi di situ nanti ada terlihat apa potensi kita ya, kemudian kelemahan kita ya, kemudian ada apa tuh illness ya, penyakit kita, kemudian deteksi kebohongan gitu, dan 10 aspek kepribadian itu akan terlihat dari cara berpikir, cara dia merespon emosi ya, self confidence ya, kemudian cara dia untuk menyelesaikan produktivitas, bahkan ke problem areanya seperti itu. Jadi kalau saya bilang silent detector lah ya, daripada kita nanya-nanya gitu, pasti kan orang akan ngomong yang nggak mau ketahuan kan. Jadi saya belajar itu supaya ya nggak apa-apa dia ngomong kalau lagi konseling, tapi saya sudah punya hasilnya seperti itu. Wah gile, itu sih Kak. Kak juga udah belajar kapan? Itu baru ya, belajar kemarin. Kapan gitu. Oh iya, Kak Ken belajar kemarin ya, ikut kelas ya. Iya, ikut kelasnya Kak Mut. Keren banget itu. Keren loh, bener. Kak Ken keren, deskripsinya karena kan belum selesai ya Kak, kita kan masih ada yang tanda tangan ya, tentang tanda tangan dan emosi ya, memang belum dibahas. Nanti mungkin awal Januari kita bahas, tinggal 1 materi lagi kan, kita akan tanda tangan dan emosi ya. Jadi tanda tangan juga bisa kebaca itu Kak Mapin. Gile, nanti kapan-kapan lah ya kita ya gitu. Perlu banget ya kalau kayak gitu ya, istilahnya bukan cuma 1 tools, kita nyobain beberapa tools ya. Betul. Betul. Dan banyak sekarang psikolog klinis ya, psikolog itu ada satu grup bareng saya ya, bareng teman-teman grafologis, karena gini, kalau kita misalnya psikotes ya di sekolah, kita kan taunya anak ini keunggulan, anak ini langsung hasilnya kan seperti itu gitu ya. Tetapi bagaimana cara mengoptimalkan potensi bakatnya ya, kalau itu kan
nggak ada sarannya ya, cuman ya dipertahankan harus lebih baik lagi atau segala macam. Tetapi kalau di grafologi itu karena nanti ketahuan ya life trap itu jebakan hidup. Jadi gini, seseorang punya bakat ya, mungkin banyak ya tentang apa tuh bakat-bakat, tes-tes bakat gitu ya. Tetapi yang tidak diwaspadai adalah life trap-nya ya, jebakan hidupnya. Jadi gini, orang tahu potensinya, tetapi ada jebakan hidup yang akan menggagalkan si potensinya ini. Nah, itu yang harus disikapi gitu. Nah, itu hanya ketemu yang selama ini saya tahu tools psikotes, saya tahu tools punya siapa aja gitu ya. Karena saya kan orangnya kayak power ya. Nah, di situ tuh saya lengkap banget. Karena untuk menganalisa, mungkin Kak Ken sudah merasakan ya, satu hari satu malam baru selesai ya Kak. Mungkin juga belum selesai, karena kita berhitung gitu kan. Seperti itu. Kak Ken, menarik. Kenapa lu tertarik belajar begituan? Hubungannya, relate-nya sama pekerjaannya lu apaan? Yang pasti seru ya, tertariknya gini, karena kan saya setuju yang dibilang sama Kak Mutia, bahwa kepribadian manusia kan tidak hanya bisa dilihat dari secara kasat mata, atau hanya dari segi hubungan saja. Karena ada sisi-sisi kepribadian manusia ini yang tidak kita bisa lihat dari baik mata maupun hubungan, karena tergantung dari kedekatan kita punya emosi. Nah, kenapa saya belajar sama mengenai grafologi atau handwriting analis? Ya, saya belajar gimana bisa untuk mengenal pribadi, khususnya sih di tim saya sih. Ya kan, kalau di kerjaan, di tim saya untuk bisa mengenal mereka secara personal, ya kan, dan juga bagaimana bisa untuk encourage mereka. Bagaimana saya bisa support mereka di dalam satu tim, supaya bisa mereka kita sama-sama bisa maju bareng-bareng. Gitu, karena treatmentnya kan nggak sama. Seperti itu. Nah, itu gunanya kenapa handwriting analis. Makanya kemarin saya itu pas waktu kelas Kak Mutia, saya juga nggak ini di kelas saya, tapi saya pribadi, tapi saya minta sampling tulisannya mereka. Nah, jadi sederhana aja, saya tinggal minta apa sih goalnya kamu dalam waktu kemarin, waktu di Oktober kemarin, apa sih goalnya kamu di dalam pekerjaan, dalam kehidupan. Dari itu kita bisa lihat. Nah, di situ saya bisa pribadinya seperti apa, gimana treatmentnya, gimana komunikasinya. Nah, itu yang menarik, Kak Mafid. Wah, gue dipancing suruh belajar beginian lagi nih. 2020. Serius banget. Iya, karena gini, mungkin kalau Kak Ken banyak ya orang gini, dalam pernikahan pun ya, kenapa satu sama lain tidak akhirnya di perjalanan waktu nggak klop gitu kan? Karena ternyata banyak perbedaan dari cara mendapatkan informasi gitu kan, mengolahnya bagaimana, mungkin ada dalam proses berpikirnya mungkin si suaminya adalah orang investigatif ya, jadi pingin tahunya banyak, tetapi dia nggak punya analitis. Nah, istrinya investigatif analitis, jadi lebih matang yang mana ya, lebih keputusan yang diambil lebih matang istrinya karena dia punya daya analisa gitu kan. Nah, di handwriting itu terdetek Kak, jadi nggak cuman apa ya istilahnya, oh dia orangnya pinter gitu ya. Nah, analitisnya itu nanti kalau di kelas yang lebih tingkat lagi itu ada hitungannya dihitung. Jadi dia masuknya ke dalam yang rendah, medium, atau tinggi. Nah, itu akan diukur lagi dan interpretasinya beda. Nah, kemudian kalau misalnya di hubungan orang tua dan anak atau pasangan, itu ada yang namanya aspek interpersonal relation. Ya, misalnya istrinya seneng seneng bareng-bareng gitu ya, tapi suaminya tuh yang nggak suka dengan kedekatan gitu. Tapi waktu pertama kali pendekatan pasti kan terjadi pendekatan kan, tetapi setelah berumah tangga, oh dia asik sendiri gitu kan, nah seperti itu. Apalagi ditambah dengan komunikasi verbalnya, oh misalnya suaminya sarkasem, sedangkan istrinya tuh tipe yang diem. Nah itu kan terjadi apa ya, ketidaksesuaian lah dalam perjalanan berumah tangga, termasuk guru ke anak. Mungkin Kak Ken juga banyak digunakan untuk tim. Jadi
dengan handwriting analis itu kita tuh bisa gini loh, menempatkan manusia sesuai dengan porsinya. Nah, kalau DISC itu kan hanya gambaran umumnya, ya karena mereka apalagi kalau sudah sering mengisi ya, sudah sering mengisi akhirnya bukan yang sesuai, tetapi yang bagus deh gitu kan, yang idealnya gitu. Nah, tetapi kalau di handwriting analis, iya betul. Kalau di handwriting analis nggak bisa. Iya. Jadi gini, kalau kita yang seperti DISC itu tugas di Kak Ken, DISC gimana Kak Ken? Iya, saya lihat waktu saya handle tim ya ketika ngeliat DISC. Kan itu kan dominan, intim, stabil, cermat ya. Nah, baik dari secara pribadian, temperamen, maupun ketika dia under pressure dan tekanan. Nah, terkadang kita melihat itu dia cermat, tapi belum tentu kalau dia cermatnya bisa jadi di aspek tertentu. Belum tentu itu di dalam pekerjaan, misalnya kalau dia cermat. Atau kalau dia intim belum tentu dia menjadi orang yang super intim, belum tentu. Karena DISC masih belum bisa menggambar semuanya. Tapi beda Kak, ketika saya lihat dari handwriting analisnya, pendekatannya juga beda di situ. Nah, itu yang saya bilang kenapa waktu kemarin saya join mau ikut. Nah, ini menariknya di situ. Karena nggak cukup dengan hanya melihat dari sisi DISC. Kalau handwriting analis lebih detail, Kak. Di situ bisa kelihatan kepribadiannya. Yes, lebih tajam di situ. Menarik, gila keren banget sih kalian, ya ampun deh. Ini jangan-jangan gue dari tadi udah diprototin sama dia, orang udah ditelanjangin, udah dibacain. Ini yang lebih kecenayang mereka temen-temen. Belum Kak, lu belum ada tulisan tangannya, jadi nggak bisa dibaca. Kasih dulu tulisan tangannya. Ada. Sudah ya? Kalau di kelas tuh dia bikin mind mapping. Mind mapping. Iya. Mind mapping yang kemarin ya. Aja pemutih. Enggak. Kalau Mapin masuknya generosity. Jadi orang yang ramah, baik hati ya, secara verbal juga aku lihat ya, dan dia tuh tipenya itu bersih ya. Kalau nulis tuh bersih gitu kan. Jadi enggak kok, tenang aja. Kita kalau enggak, kita hanya di dalam hati ya. Kalau Mapin nggak bilang, tulisan gue gimana? Karena gini, ketika kita menganalisis tulisan tangan itu ada syaratnya ya, Kak Ken ya. Menulisnya itu 3/4 kertas A4. Itu. Karena apa? Gini, kadang orang tahu nih tulisan tangannya mau dianalisa kan. Betul. Nah, ketika tulisan tangannya mau dianalisa, dia nulisnya dibagus-bagusin tuh. Nah, mungkin 2 baris atau 3 baris pertama itu dia nulisnya itu bukan dirinya, tetapi ketika sudah mengalir, nah nggak bisa dibohongin, semakin ke bawah kita dapat thread sesungguhnya gitu. Itu ada kunci-kunciannya, ada rahasianya kok. Ada rahasianya. Ada rahasianya. Tenang aja. Ya, ada rahasianya Kak. Jadi yang pasti bukan di paragraf yang pasti bukan di kalimat pertama apa kalimat kedua. Ya kan? Ya. Kalau penasaran bisa langsung ke kamu Tia ya. Gue penasaran ya, beneran deh. Makanya serius, bener. Dari situ, jadi dari 10 kepribadian tadi itu kita bisa lihat aspek dia kepribadian itu kan masing-masing beda-beda. Emosinya dia bagaimana, ketika dikerja gimana, ya kan. Bahkan dia punya ketika misalnya kondisi dia kelihatan apakah orang ini jujur apa tidak juga bisa kelihatan. Integritasnya bisa kelihatan nggak? Bisa kelihatan juga. Seperti itu. Makanya seru. Apa bisa. Lu jebak gue suruh gue banyak begitu. Dan itu bagus banget ketika nanti kita misalnya contoh mau dengan partner bisnis baru yang ngajak kita untuk join daripada kita tanya bagaimana dia orangnya, walaupun mungkin itu sih best friend kita. Betul. Dengan dia nulis aja itu kita bisa kelihatan. Bisa kita baca. Makanya sebelum coaching, enakan kita tahu dulu. Nah, kalau ketika di coaching, kita sudah tahu orang ini seperti apa. Nah, kita bisa menggiring coachingnya itu sesuai dengan kita mau apa nih. Misalnya mau bisnis ya, Ternyata dia di situ sering ngumpetin informasi gitu kan. Nah, itu kan bahaya gitu kan. Ada dishonesty kan.
Nah, dishonesty ini yang harus kita sikapi. Nah, makanya waktu itu kalau nggak salah Kak Adrian Lewis tuh di kelas kan bilang, wah kalau kamu Tia sih enak, tinggal disentil aja karena kamu Tia grapolo gitu. Nah, di situ apa ya? Kita tahu, oh orang-orang ini apa nggak detil gitu ya, misalnya nggak detil. Nah, orang-orang yang nggak detil itu juga ketika menyelesaikan pekerjaannya tuh sering melewatkan hal detil. Yang penting globalnya aja, yang penting gua selesai gitu. Betul. Ya, apalagi tipe yang nggak sabaran. Nah, kalau udah nggak detil, nggak sabaran, ya banyak yang dilewat karena orientasinya lain. Apalagi ditambah ternyata orientasinya dia hasil gitu ya. Orientasinya dia hasil kan berarti ke uang gitu ya. Ke pengakuan ya. Nah, biasanya terus ditambah dengan sering apa tuh ada tanda ngumpetin informasi. Nah, itu kan harus hati-hati kita seperti itu. Jadi nggak bisa yang kita. Jadi apa yang harus kita lakukan? Nah, kita ngiringnya dari hasil analisa itu. Kalau saya ya, mungkin Kak Ken juga sudah mulai melakukan ya untuk coaching tulisan tangannya dulu. Dilihat, nah baru didorong gitu. Betul Itu sih Kak. Mapin. Betul, di contohnya juga kayak kita misalnya di tim development, ya kan ketika kita di tim building sendiri juga penting. Dari sebelum kita mau masuk ke mereka untuk memberikan coaching atau training, kita udah bisa ngelihat nih karakter mereka seperti apa. Seperti itu. Nah, makanya kalau penasaran Kak Mavin, ya kan, langsung aja deh. Ya kan? Lo. Jadi gol tahun depan. Ya kan? Kalau mau cek yang di sebelah juga bisa. Kalau mau cek yang di sebelah juga bisa. Tinggal suruh nulis aja 2/3. Ya, tulis aja 2/3. Nah, Iya. ada satu lagi Kak Ken, namanya doodle test. Ya, doodle test. Nah, mungkin nanti Kak Ken harus melengkapi itu. Nah, di situ nanti sebetulnya seperti tes warteg ya, tapi tes warteg itu kan 8 kotak. Nah, kalau doodle test itu 12 kotak ya, memang itu punyanya handwriting analis gitu ya. Di situ nanti kita bisa tahu loh, misalnya bagaimana cara pandang si klien itu terhadap kehidupan seksual gitu ya. Kemudian ada kontak friendship berteman. Nah, kalau misalnya ternyata cara pandang dia untuk ke rumah atau ke orang tua dia sudah negatif ya, kemudian ternyata di sex life-nya itu juga dia negatif. Nah, kita lihat di pertemanan gitu loh. Oh, pertemanannya dia sedikit. Nah, sedikit, tetapi yang kita bahaya adalah yang intimate friend-nya. Berarti ini intimate friend-nya tuh siapa? Gitu loh. Dan ternyata memang dia dirujuk ke kita sebagai handwriting analis itu memang negatif di sex life-nya. Nah, itu sudah ketahuan, tinggal nanti orang tuanya atau gurunya yang mencari intimate friend-nya ini siapa. Seperti itu. Gila, keren banget sih, Kak. Ya ampun. Sekarang kamu tinggal Kak Mavin yang belum ini. Ini gue seneng kok, Kak. Bener. Apalagi Mapin ya. Apalagi Mapin kan hubungannya dengan behavior ya. Iya, nah, behavior. Itu akan lebih enak banget. Astaga, ya ampun, Ceriati, ini apaan ya? Coba gue kenapa gue nanya begini ya? Tolong deh. Astaga, udah apa lagi gitu. Iya, dilengkapin Pin. Iya kan udah lengkap tuh, udah foto karakter, udah ada logos, ya kan? Jadi semua aspek sisi kita bisa lihat. Ada ICC ya. Nah, ya kan? kita melengkapi gitu. Visualnya udah ada, ya kan? Audionya udah ada, benar nggak Kak Mut? Iya kan? Dari kata-kata, ya kan? Nah, tinggal tulisan tangannya nih. Jadi panca inderanya kebaca semua tuh dapet tuh. Iya, kebaca semua. Kayak cenayang gua. Ini emang marketing jago ya dia, bener ya. Emang di kerjaannya dia. Keren, marketingnya jago. Kita kan panca indera harus berfungsi semua Kak. 5 indera kita kan Kak, baik mata, visual, ya kan? Visual, pendengaran, penciuman kita juga bisa deteksi, ya kan? Maupun kita bisa ngerasain ada juga. Satu lagi. Satu lagi. 6 panca indera. Oh, 6 ya?
Enam panca indera. Intuisi. Intuisi. Udah ada dia POY. ICC ya, POY gitu kan. Iya. Bukan 5 panca indera lagi. Kalau kita mau jadi cenayang 6 panca indera gitu. Cek aja udah ketawa. Bu Yati ketawa. Astaga, ya ampun. Nah, terus lanjutkan, kita kaitkan sama yang tadi tuh, apa namanya, my life itu sendiri. Nah, kalau misalkan my wise, judul kita apa sih tadi? My view, my life. My view, my life. Yeah. Menurut lo orang, istilahnya, dengan kegiatan sehari-hari, pekerjaan gitu kan, terus dengan apa yang sudah lo pelajari. Nah, makna apa sih yang bisa didapat misalkan tentang sebenarnya kehidupan ini apa sih? Kehidupan ini apa ya? Kalau aku tuh gini, kehidupan ini apa? Aku awalnya itu kalau gue tuh pencarian passion gue tuh lama juga loh ya, lama juga. Tapi sebetulnya itu sudah ketahuan sudah dikerjakan dari zaman gue SMA sebetulnya. SMA, kuliah tuh gue kerjakan. Tetapi nggak gue sadari gitu kan. Sehingga ketika lulus kuliah, gue tuh kemana-mana dulu kan. Biasalah. Kepo gitu kan, terus keren-kerenan, nyari perusahaan yang ngetop gitu kan. Jadi ketika tanya, lu kerja di mana sekarang? Kerja di sini gitu kan. Nah, tetapi dengan berjalannya waktu, nah itu ya, kalau kita bukan passion, bukan sesuatu yang kita minati dan gak kita sukai gitu ya, akhirnya ketika mau berangkat kerja itu selalu ada perdebatan lah di dalam diri, ya, berangkat nggak ya, aduh gue izin sakit gitu ya, pokoknya banyak alasan, tapi ujung-ujungnya sih berangkat juga gitu kan, gue jalanin juga, tetapi tahun 2007 kali ya, aku sudah nggak toleran lagi gitu ya, dan akhirnya aku ada di titik zero, ya, di titik nol, yang aku resign dari kerjaan, aku nggak ngapa-ngapain, cuman aku merasakan diriku itu mau apa, gitu. Apa sebetulnya yang aku cari, ya, akhirnya ketemulah kalau aku itu senang memberi, ya, sampai aku bilang lah sama suamiku, Papa, kayaknya lu kan dulu kuliah di sosial politik, gue mikirnya lu bakal jadi gubernur, gue jadi ibu dharma wanita yang sosialita gitu kan. Sosialita tuh bukan yang foto-foto, tapi pekerja sosial gitu kan. Tapi ternyata tidak. Akhirnya ternyata itu kebutuhan ya. Needs aku adalah ketika aku memberikan sesuatu ke orang, nggak harus bentuk uang, itu seneng banget gitu kan. Senengnya itu melebihin aku dapat uang gitu kan. Nah, dari situ terus aku mulai belajar ilmu tentang pengembangan diri ya. Kebetulan aku juga seneng melihat manusia dan perilakunya dan segala macamnya gitu kan. Ya udah, aku memperdalam itu, dan berapapun yang aku kelas itu harganya, aku gimana caranya aku mencari. Tetapi karena pingin banget, dan aku selalu berdoa sama Allah, jadi ya Allah, kalau memang menurutmu ini baik untukku dan bermanfaat untuk orang lain, izinkan saya atau berikan saya rezeki supaya saya bisa mengikuti kelas itu. Langsung loh aku sebut tanggalnya, bulannya, dan harganya. Dan itu Allah selalu ngebukain jalan. Ya, mau yang harga puluhan juta itu, aku tiba-tiba seperti durian runtuh ya. Ada temen yang ngasih job gitu kan. Ada temen yang nelpon, gue butuh lo di perusahaan ini, berapa lo gitu kan. Dan saya tipe orang yang believe itu yang
susah untuk menentukan harga gitu kan. Akhirnya aku pakai temen yang bisa menentukan harga. Jadi gue tuh pantasnya harganya berapa sih gitu kan, seperti itu. Nah dari situ akhirnya aku dapet kebermaknaan ya gitu ya, bahwa ketika aku punya ilmu ini aku bisa ngebantu banyak orang gitu kan, menyelesaikan masalah-masalahnya dia, dan dia hidup ya bahagia yang seperti mereka inginkan. Jadi meaningfulnya itu aku kena banget gitu. Karena hampir semua yang setelah jadi klien aku tuh pasti jadi saudara. Seperti itu, Mapin. Termasuk aku bersaudara sama Mapin, sama Kak Ken. Luar biasa banget ya pandemi aku mengenal kalian berdua gitu. Sama-sama kamu, senang juga. Aku orangnya seneng ngasih sesuatu itu aja, tapi sesuatunya apa mungkin Kak Ken sama Kak Mapin yang tahu lah, orang lain lah yang tahu gitu kan. Benar. Kalau dari Kak Ken, coba menurut Kak Ken bagaimana tuh? Oke, kalau saya hampir kurang lebih gini, di beberapa tahun terakhir ini, sebelumnya mungkin kurang mostly bisa dibilang 5 tahun terakhir lah ya. Saya ngelihat gini, bagaimana hidup saya itu bisa jadi bermakna buat orang lain, ya kan. Nah, sebelumnya apa yang saya punya, apa yang saya punya, baik ilmu maupun ini, mesti saya keep sendiri. Ya, saya keep sendiri, saya pegang sendiri. Tujuannya buat apa? Supaya ya kembali lagi untuk pengakuan, untuk penerimaan dan lain-lain. Tapi sering berjalannya waktu, saya lihat kok semakin kesini saya tidak menemukan ya. Menemukan apa? Menemukan dalam arti hidup saya jadi seperti kurang lengkap. Nah, tapi ketika saya belajar untuk memberi dalam arti gini, apa yang saya punya semua, baik ilmu khususnya kalau di kerjaan, saya biasa, kalau dulu saya pelit ilmu, karena saya dapatnya nggak gampang, karena saya dapatnya dulu susah, gitu kan. Nah, tapi kesini saya belajar kenapa saya nggak memberi, gitu saya kasih. Nah, jadi saya belajar selama 5 tahun terakhir ini bagaimana hidup saya harus bisa bermakna bagi orang lain juga. Bisa orang juga bisa merasakan ketika orang yang di sekeliling saya, bisa juga sama-sama kita merasakan manfaatnya juga. Jadi saya membantu mereka melalui apa yang saya punya. Ketika saya belajar logos, ketika saya belajar yang handwriting dan ilmu yang lainnya, tujuannya semua bagaimana mengembangkan mereka semua. Memang nggak mudah, ya kan? Itu proses berjalan. Ya kan? Tetap aja tantangannya pasti ada di situ. Nah, itu yang saya lihat. Nah, ketika saya memberikan ilmu saya, apa yang saya punya semua, jadi plong di hati itu. Ya kan? Jadi diplong, jadi ada rasa haus belajar lagi, pengen lagi, apalagi saya bisa kasih ke mereka ya. Akhirnya apa? Semangat belajarnya ditambah ada, jadi pengen sesuatu yang baru. Nah, itu yang jadi menarik. Karena kenapa? Ya, kita pada akhirnya di dunia ini, apa sih yang kita cari kalau hidup kita nggak jadi bermakna buat orang lain? Ya kan? Betul. Kalau kita mau dikenal sebagai apa sih pada akhirnya? Kalau hanya cuma dikenal, hanya terkenal tapi nggak bermakna buat orang lain, nggak menginspirasi buat orang lain, kan sayang sekali. Gitu, karena cuma sementara kan kita di sini. Aduh gila, Pak. Kita belum dengar dari Mapin ya. Iya, bener. Dari tadi kita ditanyain terus, Kak. Ayo dong, Kak Mapin kenalin juga dong. Gimana nih? Terus kita ini. Kalau aku sih juga sama modelnya, jawabanku lebih kayak ke Kak Ken. Mungkin gini, kenapa aku bisa nemuin passion? Salah satunya karena aku juga sebagai orang tua, ya kan? Sebagai orang tua, dan waktu itu kebetulan kebutuhan anakku ini special need. Awal mulanya di situ. Kepanggilnya benar-benar kepanggil di situ. Cuman kesempatan untuk dapat belajar untuk tentang manusia itu sendiri. Itu pada saat anak-anak sudah bulan besar gitu kan. Karena aku melihat pada saat mereka anakku ini terapi gitu loh, kayak ada sesuatu gitu loh. Kenapa sih antara kayak gue ngerasa pada saat nemenin kok kayaknya ada yang miss ya gitu loh, antara si orang tua dengan si anak dengan si terapis gitu kan.
ini apa ya yang miss gitu loh rasanya gitu kan. Kenapa sampai terjadi seperti ini? Itu pertanyaan muncul gitu tiba-tiba. Dan belum lagi kan penolakan-penolakan. Kadang-kadang anak-anak yang berkebutuhan khusus itu kan ada penolakan dari lingkungan ya. Betul. Nah, dari situ yang aku berkumpul dengan forum para orang tua gitu kan, pada menceritakan segala ini itunya. Di situ aku udah mulai kepanggil, cuman lebih benar-benar bisa dilakukannya ya setelah anak-anak besar ya, kurang lebih sekitar 2017. 2017 saya memberanikan diri untuk belajar tentang karakter bersama foto karakter. Itu gila, pada saat belajar itu luar biasa banget. Dan benar kata Kak Ken, untuk apa sih kita hidup di dunia ini sebenarnya? Kita hidup paling lama berapa tahun sih? Betul. Betul. Apalagi zaman makin canggih ya. Dulu mungkin kita kenal oma-oma kita, ama kita, nenek kita itu ya, buyut-buyut kita 90 tahun, itu masih sehat. Sekarang 40 tahun juga udah ada yang meninggal. Jangan 40 tahun. Kemarin aja 12 tahun udah meninggal. Yes. You know, iya, Kak Mafin. Yang bilang Kak Mafin itu gue setuju banget. Dulu kita kalau ngomong usia ya, orang tua, mungkin angkatan kita, orang tua kita mungkin umur 90, 80 ke atas, 190 tuh udah bagus banget. Sekarang kita mau capai 40, 50 itu anugerah buat saya. Ya kan? Ini sharing aja sih. Tadi pagi, ketika gue habis pas breakfast, habis sarapan gitu, kan buka medsos ya. Salah satu kolega kerja gue dulu, 15 tahun yang lalu, pass away. Dan gue shock. Dan seangkatan kita, maksudnya seangkatan yang teman kita kerja dulu, yang seleting gitu, sampai nggak percaya. Sampai teman gue yang di Kanada pun, wapri gue, bener tuh, almarhum meninggal. Gue juga baru lihat, gue bilang, usianya baru 43. Baru 43. Padahal dia kan cukup aktif tuh di medsos nih. Dia cukup aktif. Itu kurang lebih seminggu yang lalu masih aktif di medsos. Dia di FB itu masih aktif. Tadi pagi gue lihat udah ucapan aja tuh, berita duka cita. Bener yang dibilang Mafin. Sekarang makin zaman teknologi makin canggih, usia manusia bukan makin panjang tapi makin pendek. Ya kan, kita bisa 60 aja, luar biasa. Ya kan? Betul. Ya, iya, teman-teman SMA aku juga kamu udah beberapa yang udah jalan duluan sebelum 40. Bener. Itu lagi. Iya. Nah, lanjut lagi Kak Mafin. Gue lagi. Karena sering melihat begitu ya, kadang jadi sebenarnya gini. Jadi sebenarnya itu sebenarnya kayak tanda kalau menurut gue ya. Kayak tanda yang udah dikasih tahu gitu kan, dikasih lihat. Cuman antara kita sadar nggak sadar aja. Betul. Nah makanya kayak tadi itu, tadi kan suamiku kan tiba-tiba detak jantungnya kan keras banget gitu ya. Nah, memang dia lagi. Kenapa? Kakek belum tahu ya? Apa udah tahu? Belum tahu. Belum. Nah, memang dia lagi menyelesaikan ini kan, MM-nya kan. Nah, tidur tuh malam terus, jam 1:30, jam 2 dini hari. Nah, bangun nanti jam 4 udah bangun, 4:30, nggak tidur lagi, terus berangkat ke kantor. Nah, aku tipe orang yang cerewet. Cerewet itu karena gini, aku tahu kebutuhan istirahatnya dia gitu kan, bukannya aku ngatur gitu ya. Karena buat aku, lo tahu nggak sih apa yang lo lakuin itu, lo apa yang lo cari gitu loh. Istilahnya meaningnya gitu loh, meaningfulnya gitu kan. Kalau kita kan mau mencari mau ngapain kan, kita cari maknanya dulu gitu kan. Apa sih maknanya gitu kan? Buat apa? Makna buat diri sendiri, makna buat orang lain, makna buat keluarga, dan makna buat Tuhan gitu kan. Apa yang harus diberikan? Itu harus komplit gitu kan. Nah, jangan ngejar yang ya pokoknya aku harus dapat ini biar begini. Istilahnya kalau saya kan sudah di titik zero ya, udah di titik zero itu sudah kalau mau melakukan sesuatu tuh akan bertanya, apa sih maknanya buat aku gitu. Aku ngelakuin ini untuk apa sih sebetulnya gitu kan. Untuk apa sih sebetulnya gitu.
dan bukan untuk egois ya, tapi ada sesuatu yang akan diberikan kepada orang lain ya, dan pada orang lain itu pasti balik lagi ke kita. Terus ingat, apa yang kita lakukan ke orang lain pasti nanti ujung-ujungnya adalah kita menabung untuk hidup kita selanjutnya. Itu kan. Nah, saya di rumah sakit itu, di IGD, saya bilang, kamu tuh melakukan ini untuk apa gitu ya. Itu harus kamu sadari. Ya, ingat, pikiran kita boleh melayang jauh gitu ya. Kita punya mimpi jauh. Apakah tubuh kita kuat mengikuti? Apakah fisik kita kuat? Seperti itu. Kita boleh mengejar, tetapi kita juga harus tahu ritme diri kita. Ya, kalau kita terkaget-kaget, ya akhirnya seperti ini. Menarik ya, menarik banget. Benar. Dengan kita memaknai arti hidup itu sendiri, berarti kita tuh kayak mengerti sebenarnya perjalanan di kehidupan ini tuh sebenarnya sederhana sekali ya. Dengan memaknai seperti itu, kita akan lebih banyak istilahnya kepikiran untuk macam-macamnya lebih banyak jadinya, lebih berguna. Betul. Ya, sama nggak sih? Kalau gue sih merasakan hal seperti itu dengan kita memahami apa sih perjalanan kehidupan ini. Iya, betul. Ya kan? Setuju. Kita harus memahami perjalanan hidup, makanya kita harus punya tujuan ya. Tujuan hidup kita tuh apa? Gitu loh. Tapi kadang orang itu hanya melihat tujuan hidup itu adalah, goals itu adalah sesuatu yang bentuknya uang gitu. Yes. Padahal nggak Nah, mostly ke rata-rata akhirnya begitu. Apa? Ya, rata-rata tuh kalau kita ngomong goals, itu pasti tujuannya adalah uang, ya, kekayaan, ya, kebahagiaan itu diukurnya dengan uang, gitu kan. Padahal sebetulnya bukan itu aja. Kalau saya, goal saya ya di 2021 bukan saya mendapatkan uang sebanyak-banyaknya, enggak. Dan itu sudah beberapa tahun. Goalsnya bukan itu gitu kan. Uang itu adalah efek samping gitu kan. Iya. Efek samping yang kita dapat. Bonus gitu. Bonus, kan. Celengan. Termasuk pengakuan ya, termasuk kita jadi terkenal, itu kan efek ya. Dampak gitu kan, bonus gitu kan. Benar-benar. Tapi lebih apa yang bisa kita lakukan, dan itu bermakna, dan bermakna itu dilakukan secara konsisten ya, seperti Mavin ya, seminggu berapa kali tuh bikin IG live, itu kan sesuatu yang dilakukan dengan konsisten, pasti kan nanti ada hasil yang didapatkan oleh Mavin gitu. Betul banget. Dan cuman gini, aku mungkin teman-teman pada kalau kita mungkin paham ya, maksudnya kita sama-sama sudah memahami apa sih arti kehidupan sendiri. Tadi kalau misalkan disimpulkan kan, saya mendapatkan pemahaman itu juga bukan dibilang karena mempelajari dulu ilmu-ilmu yang bagaimana, kan enggak gitu ya. Tiba-tiba dapat juga dengan Kak Muti, Kak Ken pun juga sama gitu loh. Justru setelah mendapatkan satu triggernya itu, kuncinya klik di situ, baru mempelajari hal-hal yang bagaimana gitu kan, lebih berguna gitu ya. Ya, betul, untuk melengkapi kan. Untuk melengkapi kita. Gile. Dan juga bukan dibilang awal-awal gitu kan. Awal-awal kehidupan, awal-awal masa-masa kuliah atau apa. Enggak juga gitu ya. Seiring berjalannya waktu lah ya, kita ketika berjalannya waktu, ada pengalaman, akhirnya kita melihat, karena kan pasti pada akhirnya di setiap kita sebagai manusia, perjalanan hidup kita pasti akan mengalami satu titik. Masalahnya kapannya, waktunya kapan, bagaimana bentuknya, itu setiap manusia nggak sama perjalanannya. Nggak ada yang tahu juga. Nah, makanya penting buat kita ketika kita, saya setuju dibilang sama kamu Tia, banyak orang kalau berpikir goals, itu larinya kalau nggak karir yang cemerlang, ya nggak materi, bener nggak, usaha sukses, dan segala macam. Nah, tapi pada akhirnya, ketika itu semakin dikejar, semakin dicari, dan semakin didapati, itu nggak akan ada endingnya. Itu nggak akan ending. Ketika dapat satu, akan ada lagi goal yang lebih tinggi. Ketika dapat lagi, akan lagi lebih. Akhirnya endingnya kemana? Nggak ada. Dan karena pada akhirnya nggak ada rasa puas di situ.
Karena semakin dapat dicari lagi. Akhirnya maknanya apa semua itu ketika semua itu didapat pada akhirnya? Ya, pasti kan ujungnya kembali akan melihat orang pasti ujungnya bilang semua untuk keluarga. Yes, betul untuk keluarga. Iya, klise kembali. Tapi akhirnya semua untuk keluarga. Tetapi apakah sebenarnya keluarga itu membutuhkan materi atau membutuhkan kita? Nah, itu kan jadi pertanyaan nanti. Ya kan, emang segala sesuatu butuh materi, tapi materi bukan segalanya. Yes. Untuk keluarga. Betul. Yes. Iya, benar. Itu kan apa yang didapat ya dari apa yang kita lakukan kan itu. Betul. Berarti gini ya, kalau gue pikir gitu ya. Apa teman-teman kalau di bahasanya lebih di ini, kalau misalkan pemaham menilai satu goal, maksudnya kan yang dilihat itu kan ada ukurannya. Yes. Ya kan? Semakin kelihatan ukurannya, sebenarnya semakin dikejar sama kita. Semakin tidak terukur sebenarnya. Benar. Betul. Terus untuk apa dikejar kalau kayak gitu? Ya kalau kita ngomong bahagia nggak ada ukurannya ya. Kita ngomong bermakna nggak ada ukurannya. Tetapi kita bisa begini. Supaya kita lebih bermakna, apa yang harus kita miliki atau kita lakukan? Ya, misalnya, tahun ini supaya saya lebih bermakna, saya akan menyelesaikan program kelas master. Nah, di situ kan sudah ada, kelas master harganya berapa gitu kan, kemudian pelajarannya bagaimana, ujiannya seperti apa gitu, dan terukurnya adalah setelah saya ikut kelas master itu harus ditentukan berapa bulan setelah ikut kelas master itu sertifikat sudah didapat. Kalau saya lebih ke apa yang goal saya biasanya bukan 1 tahun saya harus dapat 1 miliar, enggak gitu kan, enggak. Jadi kalau saya goals itu adalah kegiatan yang harus saya selesaikan seperti itu, atau saya buat sebuah proposal. Jadi saya biasanya kalau di akhir tahun itu ya, maafin Kak Ken, saya tuh punya 1 buku ya, itu sudah dari tahun 2016 ya, saya selalu bikin proposal kehidupan saya tahun 2021 yang sekarang untuk Tuhan. Biasanya kita tuh kalau bikin proposal itu kalau untuk perusahaan kan, kita mau bikin event atau bikin apa gitu kan. Nah, kalau saya itu membuat proposal kehidupan saya sendiri untuk Tuhan. Jadi saya minta Tuhan, saya ya Allah, saya bikin benar-benar bikin gitu ya. Saya tahun ini saya mau ikut ini, atau saya harus goals, misalnya saya bisa jadi konselor di sekolah ini, seperti itu. Saya bikin runtutannya, saya bikin latar belakangnya, saya bikin tujuannya, gitu kan. Dan tujuannya pastinya adalah yang mulia ya, gitu. Orang tuh jarang bikin proposal diri sendiri untuk Tuhan. Menarik ya. Kalau saya sudah bikin, makanya teman-teman saya 2017 itu ada kelas namanya Design Your Life, dan ini adalah tahun keempat ya yang akan dilakukan nanti mulai tanggal 3 Januari. Nah, di situ teman-teman akan belajar bagaimana membuat proposal kehidupan, dan itu akan dipraktekkan sama mereka untuk tahun-tahun berikutnya. Jadi tahun berikutnya mereka nggak usah lah, saya dengan cara yang sederhana aja gitu kan, nggak usah dengan cara yang harus begini, yang teori banget ya, pusing gitu ya, orang kan maunya praktek gitu. Betul. Wah, seru. Nah, kok bisa dapat kepikiran seperti itu membuat buku proposal? Apakah karena sudah memahami arti makna kehidupan itu sendiri? Atau bagaimana? Ya, saya ngajak orang-orang itu ketika punya goals itu, ya mereka harus paham gitu kan, paham tujuannya, paham maknanya. Ya mungkin seperti
kalau kita belajar logos ya di creative drawing ya, nah di situ kan kita juga akan memunculkan orang-orang yang harus hadir ya, atau ada ketika kita mencapai sebuah pencapaian yang kita inginkan gitu. Nah di proposal itu kita, kalau saya bentuknya nggak creative drawing ya, tapi dalam bentuk proposal gitu kan, termasuk apa yang akan kamu berikan pada Tuhanmu di tahun 2021. Karena selama ini orang hanya nggak mengerjakan sesuatu itu lupa ya, apa yang ingin kamu persembahkan pada Allah itu. Benar. Kita harus ingat pencipta kita juga, Kak Mut. Pada akhirnya kan kita kan kembali ke pencipta kita kan. Jadi pada akhirnya kita harus tahu juga selama kita hidup ini apakah untuk diri sendiri saja atau untuk keluarga saja, atau kita juga untuk pencipta kita juga, kembali kepada sang pencipta jadi kepada Tuhan kita masing-masing gitu. Apa makna hidup kita bagi Tuhan kita? Nah seperti itu ya. Itu penting. Makanya saya kalau di proposal kehidupan itu, apa yang akan kamu berikan untuk diri kamu sendiri, dia harus menulis minimal 20 apa yang akan kamu berikan untuk orang tua kamu yang sudah melahirkan kamu, sudah merawat, itu mereka harus nulis. Kemudian apa yang akan kamu berikan ya untuk lingkungan, dan yang terakhir apa yang akan kamu berikan untuk Tuhan ya, seperti itu, supaya mereka itu ketika membuat goals dia akan ingat dengan tidak lupa gitu ya, tidak lupa diri, tidak egois gitu ya. Awalnya memang saya kalau memberikan pertanyaan satu-satu, apa yang ingin kamu berikan untuk diri kamu sendiri di tahun 2021 ini, kan? Mereka kan menulis. Ketika untuk orang tua, atau misalnya orang tua saya sudah nggak ada. Oke, orang tua sudah nggak ada, tapi apa yang bisa kamu berikan sebagai anak yang solehah gitu kan? Kemudian apa untuk pasangan? Kalau misalnya saya udah nggak ada, oke untuk pasangan, untuk anak kamu. Sentuh hatinya secara mendalam. Biasanya nanti mereka akan dapat meaning, ya, akan dapat makna. Karena kenapa saya bikin seperti itu? Karena banyak orang membuat goals itu nggak punya makna, cuman tahu rumus SMART goals aja, gitu kan. Iya. Tapi betul, M-nya itu diganti, bukan measurable, tapi saya ganti meaningful. Yes, meaningful. Ya, meaning. Itu dia ya, benar. Gile. Emang ini dua pakar ya teman-teman ya. Ini kalau nggak salah kan Mama Vina ketemu malam Jumat, ketemu pakar-pakar yang keren-keren ini, bayangin coba. Bukan pakar Mapin, kita mah tuh. Karena kita pelaku. Kita melakukannya sendiri dulu. Iya. Jalanin dulu. Nah, teman-teman bukan belajar doang, pelaku dulu. Iya, betul. Diserap dulu, iya kan? Iya. Betul. Kalau jangan jadi kita merasakan dulu ya, Kak Map. Betul. Jangan cuma ngumpulin sertifikat doang, tapi harus kita ngelakuin, iya kan? Kayaknya sertifikatnya setuju. Loh, ngumpulin sertifikat itu gampang, tinggal beli, keluarin uang, bayar. Tapi untuk ngejalanin ada duitnya, ikut kelasnya, bayar, sertifikat dapat. Tapi bagaimana ilmu itu bisa diaplikasikan, jadi bermakna bagi kita sesama maupun pencipta kita, itu proses berjalannya waktu. Kalau cuma mau ngumpulin sertifikat mah bisa, tapi apakah ada maknanya nggak dari sertifikat itu nanti kalau nggak dilakuin? Kan harus kembali dulu makna itu bisa jalan kalau itu kita lakuin. Bisa bermakna kalau kita ngelakuin apa yang kita pelajari selama ini. Betul. Ya kan? Jadi kalau sertifikat, akhirnya kita dikejar setoran gitu kan? Iya. Karena gini, kalau bahasa kayak gini, kalau kita cuma ikut kelas ngajar doang kan baru hanya sebatas jadi logos saja, jadi apa? Jadi knowledge aja kan. Baru sebatas jadi pengetahuan aja, baru jadi ilmu. Tapi ketika kita terapin,
ketika kita ngelakuin akhirnya bisa menjadi suatu yang merema buat kita gitu loh. Kalau bahasanya kita tuh apa, jadi pengalaman buat kita. Ya kan, ketika kita mengalami, kita ngeliat, oh iya ternyata kayak kemarin kita belajar logos, ketika kita praktek, ya kan kalau ikut teorinya aja kan ada rumusnya tuh. Tapi ketika kita praktek kita praktekkan ke beberapa orang, ternyata nggak sesederhana itu ya. Bisa fleksibel logos itu kartunya ya. Karena apa? Karena kita melakukan, karena kita mengalami. Di situ. Betul. Padahal awal-awal menemukan itu harus berurut. Gue ingat banget tuh. Ngikutin kertas kerjanya kan. Nah, tapi ternyata ketika di lapangan nggak seindah dan sederhana di kelas. Iya, mengalir aja kan. Mengalir aja kan gitu. Karena kembali lagi kebutuhan setiap manusia nggak sama. Nah, itu dia ya, bener ya. Gile. Betul. Seru banget. Betul. Nah, kira-kira pesan-pesan apa sih yang perlu mungkin dari pemahaman ini yang selama ini pengalaman lu orang gitu kan, dari Kak Ken, dari Kak Muti, kan udah profesional gitu kan, pengalaman-pengalaman yang didapat juga pasti lebih banyak dan udah lebih banyak. Maksudnya bermakna yang perlu mungkin yang bisa disederhanakan gitu loh, bermakna yang bisa disederhanakan dalam kehidupan. Nah, bingung kan lu? Gue aja bingung. Nah, kalau gue sederhana aja ya, Pin. Ketika kita bertemu dengan orang di sekitar kita, siapapun itu, mau keluarga, rekan kerja, ya, maupun juga kita teman sesama, pastikan ketika mereka ketemu kita, after ketemu kita, mereka jadi pribadi yang lebih baik. Ada suatu hal yang mereka lihat, yang mereka belajar dari kita. Sederhananya begitu. Nah, ya, kalau mereka ketemu kita nggak jadi pribadi yang lebih baik, nah tanda tanya, berarti hidup kita bermakna. Maknanya positif atau maknanya negatif tuh. Nah, yang mau kita mau kan pasti maknanya kan makna positif kan. Kalau kita mau orang setiap ketemu sama kita, mereka jadi pribadi yang lebih baik lagi. Ada sesuatu hal yang mereka bisa belajar dari kita sama-sama yang kita mau belajar. Ya perbedaannya cuma satu, kita belajar lebih dulu dari mereka. Itu aja. Betul. Aku setuju sama Kak Ken. Ya. Ketika ya itu ya yang kalau disederhanakan, ketika orang mengenal kita, dia mendapatkan dampak ya yang positif, dan tentunya kita sendiri pun dituntut untuk menjadi positif dulu gitu ya, walaupun kita juga masih dalam taraf belajar terus ya. Artinya kita nggak merasa bahwa oh ya kita udah sempurna gitu, nggak, kita juga dalam taraf belajar gitu kan, dalam proses gitu kan. Dan ya syukur-syukur banyak yang merole model kita gitu kan. Oh ya aku pengen kayak Kak Mutia gitu, yang alhamdulillah gitu kan. Berarti kita itu menyerap banget gitu ya di mereka gitu. Seperti itu sih, setuju banget dengan Kak Ken. Bukan berarti kita itu sudah hebat ya, bukan berarti kita itu udah ambil sertifikat ini, udah profesional, gue paling hebat. Enggak, kita tetap dalam hidup itu harus jadi lebih baik lagi. Hari ini lebih baik dari kemarin, besok harus lebih baik dari hari ini gitu kan. Karena seperti hidup itu, Mapin. Ya, karena hidup ini kan kita sekolah, Kak. Sekolahnya selesai kalau kita sudah waktunya selesai. Ya kan? Ya. Sekolah itu selesai kalau kita hidup kita juga udah selesai. Iya, sekolah kehidupan. Jadi nggak pernah ada kata berhenti belajar. Betul. Kayaknya ambil teologi kali ya? Kagak. Nggak ada bakat gue mau ngambil teologi. Belum. Ya itulah, itu kan makna yang diambil selama mungkin pencarian diri ya, pencarian jati diri ya. Dan akhirnya kita bisa menemukan, oh ya, hidup itu akan lebih bermakna kalau saya begini. Makna setiap orang kan berbeda-beda ya, tetapi tentunya tujuannya itu sama. Kita kan di sini hidup di dunia itu ya cuman berapa lama kita juga nggak tahu ya, berapa lama. Dan kita kan diberikan misi ya.
kita diberikan misi sama Sang Pencipta. Semua masing-masing kita diberikan misi untuk apa nih? Kamu saya turunkan nih ke bumi ini untuk apa? Gitu. Nah, misi itu akhirnya kita membuat visi, ya. Visi itu harus, kalau orang membuat visi, ya, itu pasti misinya, goals-nya itu adalah yang ke visi itu, ya. Tetapi kalau saya punya visi, tapi saya sadar saya juga diberikan misi sama Sang Pencipta, dan itu harus dimasukkan ke dalam misi saya untuk mencapai visi saya, seperti itu. Ya. Itu. Jadi itu kebawa terus tuh misi-misi. Apa sih makna saya hidup di dunia ini menurut, kan kita nggak bisa ngobrol ya sama Allah, dan Tuhan nggak bisa ngomong, Mutia, kamu itu ya diturunkan di bumi ini, kamu tuh harus begini, kan kita nggak tahu. Jadi kita menebak-nebak sendiri, apa ya misi kita? Oh, mungkin saya sekarang melakukan ini. Oh, mungkin Tuhan menitipkan, hei Mutia, nih kamu saya kasih ladang nih. Ladang kamu nih hubungannya dengan manusia. Nih, kamu saya kasih rezeki. Kamu bisa berilmu. Nah, sekarang tugas kamu, ilmu itu gunakan. Ya, itu misi kamu. Nah, seperti itu, Mapin. Mantep. Ayo Kakek nih mau ngomong apa, Kakek? Udah, tadi gue udah sampein tadi kan. Apaan lu sampai ngomong? Hampir sama sih, hampir sama. Hampir sama. Jadi kalau kita bicara makna, sederhana aja. Bagaimana ketika setiap orang ketemu sama kita, apa sih yang mereka dapat dari kita? Maknanya, manfaatnya apa sih? Ya betul, bagaimana kita berbagi. Iya, pada akhirnya gitu. Merubah kehidupan mereka nggak pada akhirnya? Ya karena tentunya di sini ya manfaatnya harus yang positif. Gitu. Nah, kalau Mafin sendiri gimana maknanya? Nah, gantian dong. Iya, jangan kita berdua aja. Nah, kalau Kak Mafin sendiri gimana? Apaan? Iya, menurut Kak Mafin sendiri dari makna kehidupannya Kak Mafin sendiri buat orang lain bagaimana? Makna kehidupan aku buat orang lain, ya mereka juga ikutan bermakna. Memahami apa itu makna kehidupan. Tapi ya mereka menemukan sendiri caranya gitu loh. Kalau aku lebih ke sana. Proses menemukannya. Gimana? Iya. Ya, mungkin Kak Mafin dulu waktu ketemu bisa gitu. Nah, mungkin dengan seperti Kak Ken nanyakan tadi prosesnya bagaimana, mungkin aku menceritakan prosesnya aku menemukannya seperti apa. Kayak tadi aku menanyakan ke Kak Ken, dengan menanyakan ke Kak Muti, gitu kan. Nah, itu kan pembuktian istilahnya setiap orang punya proses penemuannya itu beda-beda. Betul. Ya kan? Betul. Tunggu sebentar. Ini kayak gua kayaknya mau habis, gua ambil dulu bentar. Di baterai habis dia. Tapi seru. Dengan gini kita ngelihat jadi belajar, jadi saling belajar satu sama lain ya. Gitu ya. Betul. Kita belajar satu sama lain. Benar. Betul. Pemahaman karena kan setiap orang beda-beda, ya kan. Biarpun ilmu yang dipelajari sama, gitu kan. Pada saat menyerap ilmu itu sendiri kan semua beda-beda. Betul. Kita boleh di kelas sama, gitu kan. Di kelas logos kita boleh sama. Tapi pada saat menyerap ilmu logos itu sendiri, makna dari ilmu logos itu sendiri, pasti kan pemahamannya beda-beda. Betul. Terus betul banget itu. Mengaplikasikannya juga beda-beda, gitu kan. Betul. Seperti itu. Ada yang mungkin buat gaya-gayaan, ada yang mungkin untuk memang iya, gitu. Jadi makna belajar, misalnya makna belajar ilmu, sesuatu ilmu itu apa sih? Kan pasti berbeda-beda gitu kan. Untuk awal ikut kelasnya aja pasti niatnya sudah berbeda-beda. Gitu kan. Gile ya. Seperti itu. Perasaan jadi ya akhirnya muncul, Kak.
perasaan yang muncul pada saat sudah menemukan makna dari kehidupan? Ya seneng lah. Kalau aku apa ya, nggak bisa dikatakan, nggak bisa nggak bisa diucapkan lah. Iya. Karena aku hanya bisa bersyukur ya, aku bisa mencapai hari ini ya seperti ini gitu kan. Itu jadi kadang-kadang aku juga merenung ya. Merenung itu bukan merenung sedih, tapi merenung ya Allah, ternyata aku bisa ya seperti ini gitu kan, yang mungkin dulu tidak terpikirkan gitu loh, nggak terpikir oleh aku untuk aku bisa seperti ini, tetapi aku jalanin ya, tetapi jalaninnya tidak apa istilahnya, Tidak bukan seperti air mengalir ya. Ya, tapi berjalannya ada sesuatu tujuan yang jelas gitu kan. Itu tujuan yang jelas. Jadi ya apa ya, bahagia yang nggak bisa diucapkan dengan kata-kata sih, Mapin, gitu loh. Aku bisa ketemu dengan orang-orang yang belum aku kenal jadi klienku gitu kan. Dan aku bisa mengenal dia dalam dari tulisan tangannya. Walaupun aku belum ketemu kan, biasanya mereka ngirim tulisan tangannya ya. Walaupun aku menghadap tembok sambil menganalisa, aku seperti orang itu sudah ada di depan aku gitu kan. Dan ketika ketemu, aku sudah kenal lama gitu ya. Aku kenal lebih dalam gitu, dan aku tahu bagaimana cara mendekatinya gitu kan. Itu sesuatu yang luar biasa. Jadi selama aku menangani orang yang sesulit apapun, dengan ilmu-ilmu yang aku punyai gitu ya, itu tuh yang aduh luar biasa banget deh, Makin bener deh, Allah maha baik banget gitu ya. Aku dapat bisa seperti ini tuh nggak bisa diucapin deh gitu. Keren kamu. Dan itu jadi energi yes. Aku untuk aku harus ada sesuatu yang aku harus miliki, tapi aku bukan tipe orang yang cepat untuk ngambil keputusan untuk ambil sertifikat lain, enggak. Jadi biasanya aku pakai dulu yang ada sampai satu titik ada kebutuhan yang kayaknya ada yang kurang nih, dan itu akan aku cari gitu kan, seperti itu. Setuju kamu. Apa juga gitu kok. Lo ikut-ikutan aja Kak Ken. Bener Kak Mafin. At the end ya, endingnya ya, maksudnya gini, itu nggak bisa diucapin kalau ngomong, oh ya gue udah merasa bermakna, bukan begitu poinnya sih. Tapi poinnya gimana? Ketika kita ngelihat orang itu bisa jadi lebih baik, ketika bersama-sama dengan kita, itu tuh nggak bisa diukur dengan apapun, nggak bisa dibandingin dengan apapun. Aku ngeliatnya sih gitu ya, saya ngeliatnya gitu. Nah, terus yang ada lagi, kita jadi semakin ingin belajar, oke ya, apa ya yang perlu kita lengkapin, apa yang perlu kita tambahkan buat diri kita ya, untuk bagi sesama kita juga gitu loh. Nah, saya setuju dibilang biar sama lebih maksimal ya. Lebih maksimal, lebih benar. Maksimal lagi gitu iya. Kan untuk melayani gitu kan. Benar. Makanya setuju. Jadi apa yang kita punya kita maksimalkan dulu sampai pada satu titik kita lihat ada kebutuhan apa lagi ya yang perlu kita. Makanya ketika gue set di dalam tahun 2020 ini gue perlu ambil kelas apa aja, oke, udah diukur. Nah, terus dipraktekin kira-kira oke sampai di mana nih ya. Nanti sampai lihat di tahun 2021 ada kebutuhan apa lagi, ya kan? Perlu apa lagi nih? Nah, baru deh kita belajar sama, gue belajar lagi seperti itu. Belajar jadi bukan, belajar sama siapa? Bukan belajar sama semua, maksudnya belajar lagi. Jadi artinya gini, ya, kan kita tendensinya kecenderungannya gini ya. Oh, karena kondisi pandemik ini, tahu sendiri dong, banyak kelas online, apa, semua pengen diambil. Semua pengen diikutin. Ya kan? Ya bagus, semangatnya bagus, ya semangatnya bagus. Nah, tapi yang terpenting bagaimana kita bisa mengimplementasikannya. Nah, kalau saya tipikalnya harus fokus. Jadi ketika misalnya di tahun ini ada beberapa kelas, kemarin ada ambil kelas logos, ada ambil
kelasnya kamu Tia juga, handwriting analis, ya kan? Terus juga ada kelas beberapa training yang sebelumnya juga. Nah, tujuannya apa? Supaya kita fokus. Setelah itu ya fokus nanti. Nah, nanti lihat di tahun depan nggak ada kebutuhannya apa yang perlu diinin, ya baru kita belajar lagi. Dipraktekin. Ya. Gitu. Jadi needs ya, kita menemukan Iya. needs-nya dulu. Needs-nya Kalau dulu. keinginan banyak, Banyak. tapi apakah itu jadi kebutuhan? Nah, Yes. kita kan udah belajar, Iya. gitu kan. Apa keinginan, Jangan apa sampai kebutuhan? otak kita ke distract gitu kan. Ke distract. Nanti kalau kebanyakan ke distract otak kita, jadi kitanya confused gitu kan. Nah, betul. Lu ikut-ikutan, nah betul. Loh, iya. Karena itu tadi, kalau kita sehati, sepikir, ya kan pasti akan sama. Satu frekuensi bahasanya. Iya, betul. Kita tuh jangan, jadi gini, saya tuh kalau berilmu itu harus yang, oh ya, habis ini kok saya ada sesuatu yang nggak bisa dipecahkan gitu ya. Ada sesuatu yang kayaknya aku harus mencari ya, tapi mencari itu juga bukan, oh ada ini. Memang kalau kita kita tuh pinginnya semua ilmu kita punya ya. Ya, tetapi kalau di handwriting analisis itu ada yang namanya trait adalah nggak cepat puas. Ya, nggak cepat puas. Nah, nggak cepat puas itu, apakah itu kebutuhan, apakah itu sebuah keserakahan? Nah, itu yang harus dibedakan. Nah, ada tanda, oh ternyata dia bukan butuh, dia belajar ini karena dia serakah, gitu. Akhirnya dia bingung sendiri, gitu ya. Karena gini, kembali lagi, ketika kita punya goals, ya, kita punya visi, ya, kita punya tujuan, sama aja kita nge-branding diri kita loh. Jangan sampai orang itu bingung. Misalnya Mutia Dita itu sebetulnya siapa sih gitu. Ini iya. Artinya gini, kita punya ilmu banyak, ya. Tetapi ilmu itu harus mendukung pekerjaan kita, gitu. Istilahnya jadi alat perangnya lah, ya, toolsnya. Betul. Gitu. Jadi pelurunya. Kita yang pegang tembakannya, gitu. Benar. Ilmu cuma Ibarat alat kata ya. nih, ibarat kata gini, Vin. Kalau tentara, lu punya senjata nih lengkap nih. Bawa pisau, senjata genggam, semi otomatis, sampai granat, sampai bom. Tapi kalau lu nggak expert cara pakainya masing-masing, percuma. Dan nggak tahu kapan waktunya, percuma, nggak ada gunanya. Lu cuma, ya semua ada di badan, tapi kalau mau perang kan semua harus dibawa kan, ada granat, ada pisau, ada HT, ya kan? Perang semua harus dibawa kan? Iya. Nah, tapi kalau kita nggak tahu cara pakainya, nggak nguasain waktunya kapan, harus bagaimana kondisinya, ya sama aja kita nggak bisa ngapain. Ketemu musuh, ya bengong aja, mau pakai yang mana ya, mau pakai pisau kah, mau pakai pistol kah? Iya kan, pakai granat kan? Iya kan? Semua lengkap. Bener. Yang ada sama musuh ditembak dulu. Iya, bener. Iya. Karena kita lagi sibuk nyari ya. Ini pakai yang mana nih gitu kan? Iya. Makanya lebih baik udah sedikit tapi kita kuasain. Betul. Sedikit. Ya, punya beberapa tapi kita jadi orang gitu kan? Jangan setengah-setengah. Jadi harus expert di situ di bidangnya. Ya tentu by proses ya, seiring waktu belajar seperti itu. Ya kan? Ya sebetulnya kembali lagi sih, kita tuh belajar itu semua untuk apa? Iya, untuk apa? Untuk apa? Gitu. Bermakna. Ya, bermakna itu kan macam-macam ya. Bermakna buat orang lain, buat diri sendiri, buat Tuhan, ya buat keluarga, atau buat isi dompet gitu kan. Benar. Berarti benar ya, pokoknya penting ingatnya cuma satu aja, maknanya apa sih gitu aja ya. Bermakna, bermakna. Kalau nggak bermakna ya wes sudah tinggalin aja. Iya, nah makna itu sebetulnya energi buat kita, energi yang kita akhirnya mendorong kita untuk melakukannya.
energi dalam bentuk mungkin dengan dalam melakukannya itu dengan senang hati, dengan perasaan senang, dengan Ya, sukacita. itu kalau maknanya dalam hati ya. Tapi kalau maknanya bukan dalam hati, tetapi sesuatu yang terukur, ya. Nah itu kadang-kadang akhirnya bisa jadi ini ya, apa tuh? Frustasi kadang-kadang. Makanya harus hati-hati gitu. Kalau aku sih kalau meaning itu bermakna itu lebih baik makna itu yang dari dalam hati ya gitu kan. Bukan yang ada di sini. Makna di dalam hati itu cara carinya gimana, Kak? Ya carinya ya itu kan kembali lagi ke diri. Kenapa sih gue pingin ngerjain itu gitu kan. Oh, intinya munculnya seperti itu pertanyaannya kira-kira. Kenapa sih gue kepengen melakukan itu, Kak? Iya sih, kenapa sih aku pingin melakukan itu? Apa sih yang aku dapat? Apa sih yang bisa aku kasih ke orang lain gitu? Wah, seru-seru. Kak, kalau kebanyakan orang kepikiran, kenapa sih kepengen ini, kenapa sih kepengen itu, kebanyakan kepikiran doang, Kak, nggak dilakuin gimana tuh? Ya karena mereka belum tahu. Mungkin juga mereka belum tahu apa arti makna gitu ya. Karena kalau menurut aku sih banyak orang yang nggak tahu ya. Jadi nggak bisa membedakan antara makna dan bukan makna ya. Gitu. Karena gini, kalau kita melakukan sesuatu dengan punya makna ya, itu kita nggak akan energi kita nggak akan habis gitu kan, dan kita nggak akan capek, kita nggak akan marah, ya kita seneng gitu kan, nggak merasa lelah gitu kan. Tapi nggak ada rasa jenuh yang juga, bosen, ya nggak ada jenuh. Ya bahkan malah kita pingin tahu lebih dalam lagi gitu kan, rasa penasarannya gitu. Tapi kalau yang nggak punya makna tapi ngomongnya punya makna, biasanya cepat lelah gitu kan, ketika nggak dicapai marah gitu kan. Terus apa, kelihatan kok Mapin kalau saya ya gitu ya, gampang putus asa gitu kan. Kalau yang ada maknanya kan orang nggak gampang putus asa. Ketika mentok di sini dia akan nyari lagi. Benar. Dan kelihatan kok orang yang bekerja dengan hati ya dan makna itu dari wajah ya, dari cara dia berucap ya, berkata-kata, dari dia berteman itu beda gitu. Benar kelihatan ya, betul. Gila. Ya gitu. Wah, serem lu. Was ini lagi dibaca. Apa yang diwas-wasin? Apa yang diwas-wasin? Yang satu ya kan, kamu tuh lagi ngomong kakek matanya tajam, Bo. Apa? Tajam gimana mata gua? Apalagi lagi baca tentang kelihatan kok, kata kamu Tikan, kelihatan kok. Oh, kalau misalkan dari cara ngomong, waduh, gua bilang mati dah, ini apaan? Kelihatan Mapin kalau kita mengerjakan sesuatu bermakna. Gini lah, kita seperti kita bersahabat aja ya. Kalau bersahabat itu benar-benar keluarnya dari hati gitu ya. Kita kan mau ada salah, istilahnya ada selisih juga, itu bisa diselesaikan kan, gitu kan, karena kita saling membutuhkan gitu kan. Tetapi kalau enggak, jadi bersahabat itu karena sesuatu, ketika ada clash itu biasanya sulit untuk disambungin lagi gitu kan. Jadi ya sudah selesai gitu. Betul. Nah itu yang aku dapat sih ya. Aku punya sahabat ya. Aku tipe orang yang loyal ya. Jadi teman-temanku juga ngomong kalau aku tuh loyal. Jadi aku dari sahabat TK
SD, SMP, SMA, sampai kuliah tuh masih ada loh ya. Masih sering berhubungan, telepon-teleponan, apalagi yang sahabat kuliah ya. Jadi kita 5 bersahabat ya, cewek semua ya. Dan memang adalah kayak berantem gitu, ada lah ya. Apalagi cewek-cewek gitu ya, ada berantem. Bahkan ada yang berantem, kayak aku tuh ya pernah berantem sama temanku sampai 2 tahun gak sapa-sapaan ya. Tetapi aku sudah berusaha untuk duluan menyapa, tetapi mereka nggak mau. Dianya nggak mau ya nggak apa-apa. Sampai suatu saat saya tahu dia orang yang nggak bisa berpikir, kalau lagi ada kerjaan terus mentok, dia harus butuh aku gitu kan, butuh saya gitu kan. Nah akhirnya dia tumbangnya adalah ketika dia membutuhkan aku, akhirnya dia telepon gitu. Gue nggak bisa kerja tanpa lu, Mut. Gue butuh lu. Nah artinya kita berteman dengan hati ya, walaupun kita bersahabat 5, saya kelas berdua sama dia selama 2 tahun, yang 3 nggak ikut-ikutan, tetap aja jadi teman kita berdua gitu, seperti itu ya. Jadi kalaupun kita selisih itu bukan membubarkan persahabatan, enggak. Setuju. Itu ya, itu yang namanya kita melakukan bermakna sama ya, seperti kita punya sahabat gitu aja. Bener ya. Terus setuju apa? Setuju sama kamu, tapi yang kebilang Kak Mut bilang. Ya apa? Ya kan? Perlu gue jelasin lagi ya Tuhan. Dari tadi lo udah gue jelasin. Apaan dari tadi udah gue jelasin? Soalnya dari tadi cuma iya setuju. Setuju apa Kak? Setuju sama kamu. Iya. Perlu gue jelasin. Kan dari tadi udah gue jelasin. Udah tadi begitu mulu. Iya. Artinya kan gini, kalau kita mau ngomong bicara soal makna tadi, ya harus seperti sahabat. Gue bilang. Jadi artinya gini ya. Kalau kita ngerjainnya dari hati, ya, mau sesusah apapun, mau itu semudah atau susah atau ada tantangan, kalau kita kerja dengan hati, ya kan, tentu akan beda. Kalau kita ngelakuinnya dengan hati, dan apalagi dengan terpaksa atau dengan kepentingan, pasti akan ada titik jenuh, ada titik bosan, apalagi kalau nggak kecapai, pasti akan frustasi, ya kan? Nah, kalau udah frustasi, tinggal ujungnya apa? BEJ. Istilahnya sekarang kan, ya kan? Iya. Nyalain orang, iya BEJ, blaming, excuse, sama judging, ya kan? Ujungnya begitu. Betul. Tapi kalau kita ngelakuinnya dari hati, ya kan? Tapi kalau kita ngelakuinnya dengan hati, yang akan dilihat adalah, oke, kalau kita mau dalam mengalami tantangan itu kan proses pendewasakan kita. Betul. Tantangan masalah kan proses bagian pendewasaan kita. Sama sahabat dibilang kata Mutia. Namanya sahabat yang sejati, namanya selisih, ya berantem wajar. Saling mendewasakan. Ya kan? Kan nggak ada yang sama manusia ini. Perbedaan pendapat. Ketika ada perbedaan pendapat, ketika ada selisih, ya proses belajar sama-sama. Proses belajar mengenal kan. Nah sama juga ketika kita mengerjakan dengan hati, ketika ada tantangan, kita sedang belajar mengenal diri kita sampai sejauh mana sih? Betul. Mencari makna dalam diri kita sampai di dalam di mana sih? Mengenal diri kita ini sampai di mana? Batas kita sampai di mana? Kapasitas kita sampai di mana? Nah, di situ kita akan nanti menemukan suatu kebutuhan, yaitu tadi, apa yang kita butuh nih nanti yang perlu kita untuk melengkapi kita. Gitu, Kak Mafi. Ya kan? Lu pasti nanya nih bentar lagi. Kalau menurut Kak Mafi, ntar nih. Kali ini enggak. Ya, kali ini enggak ya, gitu. Kali ini enggak. Tapi benar, gue langsung kepikiran gini. Dari tadi kan ngomongin sahabat, berarti kan hubungan antara manusia dengan manusia. Berarti secara nggak langsung juga kalau hubungan yang kita sama-sama tahu belakangan kan pasangan ya, suami istri. Itu kan banget kasusnya ya, gitu kan. Yang awal-awal pandemi aja kan, bukan yang ngantri sembako, malah ngantri perceraian. Lagi rame itu. Nah, ya kan?
Berarti selama ini mereka tidak memaknai arti pernikahan itu apa? Oh. Banyak, Kak, begitu banyak. Berarti sebenarnya Karena kan karena gini kan, ketika menikah juga kan dari kita kan tingkat sosial ya, tingkat intelektual, itu kan mempengaruhi juga gitu kan. Artinya kalau intelektual kita ya lumayan bagus gitu kan, kemudian juga tingkat sosial ya dari pendidikan, dari akhlak itu pasti nggak akan melakukan seperti itu gitu kan. Artinya menikah itu kan janjinya nggak hanya dengan manusia aja kan, terutama janjinya dengan yang di atas gitu. Yang di atas tuh bukan yang di lantai atas ya, tapi dengan Tuhan gitu ya. Saya sering diprotes soalnya, Mbak Mutia jangan ngomong yang di atas, yang di atas kalau di atas tuh cicak gimana gitu kan. Jadi sama Tuhan. Jadi apa sih makna menikah itu gitu kan? Makna menikah itu karena ada satu seorang psikolog ya dari luar negeri ya, penulis aku lupa ya, bahwa orang yang bisa mempertahankan rumah tangganya ya, walaupun di rumah tangganya itu banyak perselisihan ya, dan perselisihan itu tidak dianggap sesuatu yang kalau udah berselisih berarti nggak cocok, itu adalah orang-orang yang cerdas gitu, karena bisa menyelesaikan. Dan saya ingin menjadi menjadi bagian dari yang cerdas itu gitu kan. Tetapi kan nggak semua ya, nggak semua orang bisa kita berikan pemahaman seperti itu, karena kembali lagi dari pola asuh ya, kemudian dari pendidikan, dari intelektual, dari akhlak, itu kan masing-masing juga berbeda gitu kan. Dan yang terutama adalah ketahanan dalam menyikapi sebuah tantangan ya, masalah ya seperti pandemi ini kan nggak cuman kita ya, tapi di seluruh dunia, manusia semua di seluruh muka bumi ini ya seperti ini gitu kan. Jadi dulu kalau saya berpikir dulu menikah lu landasannya apa sih gitu. Seperti itu. Kenapa lu nggak bisa mempertahankannya seperti ini? Kenapa lu hanya lihat egonya? Kenapa lu nggak lihat waktu lu kembali janji? Makanya sebetulnya ketika ada yang menikah itu, saya itu lebih seneng kalau datangnya pas akad nikah. Karena seenggak-enggaknya kita dapat oase ya tentang nasihat pernikahan gitu kan. Terus momen-momen sakral itu yang kadang-kadang kita duduk aja bisa nangis gitu kan, daripada refresh kita ya, Kak, ya? pas pesta pernikahannya. Iya, itu refresh lagi ya, refresh lagi ya. Kita kayak diingatkan lagi gitu ya, diingatkan lagi. Jadi akhirnya ketika punya masalah kan kita kembali lagi ya, dikuatkan. Nah, kalau pernah lihat kemarin tayangannya siapa ya? Bentar. Siapa ya, Pih? Kemarin, Pih, yang disentul itu, Pih? Siapa? Yang anggota DPR MPR? Siapa ya yang suami istri dari Demokrat tuh siapa ya? Nah, siapa tuh? Siapa? Anissa. Bukan yang cantik, yang suaminya tua tuh siapa namanya? Suaminya tua banyak, Kak, artis suaminya tua. Siapa? Tapi dia anggota DPR siapa? Ingrid Kansil ya? Nggak kenal. Nah, kenapa tuh, Kak? Ingrid Kansil ya. Nah, Ingrid Kansil tuh mungkin 2 minggu atau 3 minggu yang lalu tuh ada di acara Sobat Miskin. Nah, dia itu di rumahnya ya, itu baju nikahan itu dia pajang. Dia ada lemari, kalau keluar kamar mandi itu lemarinya tuh baju nikah dia suami istri sampai pernik-perniknya. Dan ketika ditanyain,
kenapa ini dipajang? Ya, karena dalam berumah tangga itu nggak selalu kita tuh happy, gitu kan? Nggak selalu kita tuh happy. Jadi ketika kita ada perselisihan, kita lihat itu baju itu, gitu kan? Dia kebetulan bajunya ada yang pakai emas, gitu ya. Nah, lihat baju itu ada dua pakaian. Itu adalah janji pernikahan kita, seperti itu. Dan kataku, bagus juga ya, gitu. Tapi kalau dipikir-pikir, kenapa Kak? Kalau dipikir-pikir, apa perlu dengan pembuktian melihat itu gitu loh? Kalau misalkan sudah memaknai sendiri arti pernikahan itu, kan sudah, ya kan tiap orang kan beda, tiap orang kan beda. Mungkin sesuatu yang bermakna ya ketika Ingrid Kansil menikah, karena kan waktu itu Ingrid Kansil menikah itu kan dia dengan duda kan, seperti itu. Nggak tahu itu mengingatkan dia atau mengingatkan dirinya, gitu, supaya dia bisa bertahan. Karena kan anaknya aja kan umurnya hampir sama Ingrid Kansil. Itu. Nah, mungkin di situ kan tiap orang maknanya kan beda-beda, Kak, gitu kan. Kalau kita mungkin nggak usah yang harus memorable yang sampai benda gitu kan. Nggak. Tapi kan ada orang yang mungkin harus melihat visualnya gitu kan. Harus lihat, oh iya gitu kan. Kalau kita kan mungkin ini ya, momennya. Ya, momennya yang kita ingat. Tetapi ada orang yang mungkin cara berpikirnya itu cepat lupa, jadi akhirnya dia paham, dia bendanya gitu. Ayo Kapten, lu mau komen apa? Tadi udah mau komen. Iya, udah komen. Harusnya ini gantian Kak Mafin. Tuh kan? Nah, tadi kita Kak Mafin. Oke. Lu komen nanti gue dia host. Dia host. Oh, dia host ya, nggak boleh ditanya ya. Iya. Kalau mau ditanya, Mapin malam ini cantik ya, Mapin malam ini cantik. Iya, makanya lipstiknya agak pink orange gitu. Beda dari biasanya, iya kan? Iya, kalau mau ngomong sekarang kondisi sekarang pernikahan bilang ya lagi pada ngantri, jumlah ngantri sembako ya, ngantri hampir di semua kota ya di Indonesia yang ngantri untuk perceraian cukup banyak ya. Kalau mau ngomong makna jadi mereka nggak paham dong mengenai soal makna. Ya, gini, pernikahan itu kan perkawinan bukan hanya manusia secara jasmani, tapi kan juga perkawinan antara dua budaya dari dua keluarga yang berbeda. Ya kan, perkawinan dari pola asuh yang masing-masing nggak sama, perkawinan dari lingkungan sosialnya juga beda-beda, environnya maksudnya. Dari latar belakang baik itu pendidikan, status, itu semua nggak bisa bayangin, itu kompleksitas menurut gua, ya kan. Nah, ini dibutuhkan sama-sama pemahaman, artinya kedua manusia tadi, suami dan istri perlu sama-sama, artinya bisa memahami. Ya kalau ya artinya yang cerdas, ini cerdas bukan secara intelektual ya, tapi juga harus cerdas secara emosi maupun spiritualnya, rohaninya. Ya kan? Betul. Jadi bukan cerdas secara intelektualnya, tapi harus cerdas secara emosi. Kalau emosinya nggak matang juga repot. Ya kan? Nggak cerdas. Spiritualnya juga sama. Nah, makanya ketika tantangan itu ada, nah bagaimana nih dua-dua kan suami belum ketika suami istri mereka dibesarkan di suatu keluarga yang berbeda, ketika menghadapi tantangan kan penyelesaiannya setiap keluarga nggak sama. Suami cara menyelesaikan misalnya seperti A, caranya A. Istri cara menyelesaikan ini B. Ya kan nggak sama. Nah, gimana caranya? Makanya penting yang kembali lagi kalau di dalam suatu pernikahan, ya nggak cuma hanya rasa. Karena rasa itu bisa pudar, tapi butuh komitmen. Ya kan? Kalau rasa kan namanya garam, kalau ibarat rasa, dalam suatu pernikahan lama-lama kalau kebanyakan air jadi hambar, ya kan? Tapi dikitan air keasinan, ya kan? Tapi butuh apa? Butuh komitmen, ya kan? Karena rasa itu ketika berantem rasa itu masih apa yang dirasain? Rasa beda kan, rasa cinta lagi. Tapi butuh juga komitmen.
Nah, bicara soal komitmen, butuh komunikasi. Nah, komunikasi inilah menjadi esensi kalau gua sebut tuh fondasi. Ya, di semua aspek hubungan pernikahan kita komunikasi itu sangat penting. Artinya apa yang menjadi tantangan kita bersama, ya kan, itu perlu dikomunikasi. Ya, istri juga perlu sama-sama, nggak boleh dipendem. Yang susah kalau jadi bom waktu, ya kan. Nah, itu butuh komunikasi sama-sama, artinya pendewasaan sama-sama juga ketika ada perbedaan pendapat, ketika terjadi ini, ego pasti ada dalam satu masing-masing dalam satu pernikahan. Gak munafik ya, ego suami, ego istri, tapi gimana kita bisa sama-sama belajar mengkomunikasikannya. Itu susah, nggak gampang, tapi bukan berarti nggak bisa dilakuin. Saya pun, gue sampai sekarang pun, sampai di sini pernikahan yang udah hampir menjalan 8 tahun aja, ya kan, itu masih proses belajar juga. Berarti lagi anniversary dong? Kagak, udah lewat anniversary gue September kemarin. Ya kan? Nah, ibarat itu pun masih proses belajar. Jangan dipikir orang nikah sudah lama itu berarti tidak aman damai sesak, belum tentu. Bisa juga jadi bom waktu, bisa jadi. Betul. Ya kan, seperti contoh Kak Mut sendiri sudah lama, pasti tetap ada. Ada masa-masa pasti yang perlu kita ada proses pembelajaran lagi mengenai pasangan kita. Gitu loh. Gue sampai sekarang pun masih belajar mengenal pasangan gue sendiri. Aku aja 25 tahun ya masih belajar lagi gitu. Udah perak, Kak. Udah dong. Iya. Udah dong. Kapan, Kak? Udah kelewat. Ya kapan? Nanyanya kapan? Bulan Apanya? apa? Anniversary-nya bulan apa? Waktu itu belum kenal kalian deh. Kalau belum kenal berarti akan. Iya. Berarti sebelum bulan Juli, Vin, berarti Vin. Ya, tiap tahun kan ketemu, bulan itu kan tiap tahun ketemu. Gitu. Iya, akan. Ada deh, gitu kan. Nah. Sekarang lu, Vin, gimana, Vin? Kalau gue gini, gue dari tadi menarik kesimpulannya gini. Maksudnya, kalau tadi kita lagi cerita-cerita gitu ya, tentang arti makna itu sendiri, ya kan? Memaknai, berarti memaknai itu tanpa paksaan. Ada perasaan dari hati. Sukarela melakukannya gitu kan, dan ada prosesnya pastinya, dan pada saat menjalani proses itu benar-benar dilakukan dengan senang hati kan, balik lagi dengan perasaan itu. Kalau dikaitkan sama sahabat dan juga pasangan, itu kan sama-sama orang, ya kan, sama-sama manusia, sama-sama yang kita tidak mengenal, sama-sama yang benar kata Kak Ken tadi, yang berasal dari pola asuh yang berbeda, dari lingkungan yang berbeda, dari cara berpikir, dari cara memahami juga yang berbeda. Ya kan? Nah, kalau dengan sahabat aja kita bisa, kenapa dengan pasangan kita nggak bisa? Dengan sahabat aja kadang kita bisa menyelesaikan satu permasalahan yang terjadi. Dengan orang lain kita bisa, maksudnya menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Tadi yang kita sama-sama sempat aku bilang, berarti kan kalau kayak begitu ada satu pengorbanan ya berarti ya, dalam memaknai satu proses kehidupan gitu kan. Gila, dalam banget ya hari ini belajarnya ya, Boy ya. Karena banyak juga gini, pernikahan baiknya ketika kita menikah, pasangan kita itu jadi sahabat kita. Gitu. Nah, tapi kan banyak yang nggak bisa, ya banyak yang nggak bisa, banyak yang nggak tahu. Gitu. Bahkan ketika setelah menikah malah mereka jadi, saya kok jadi nggak kenal pasangan saya ya Bu, gitu. Nggak kenal. Nah dulu gimana kok sampai bisa menikah gitu kan? Saya sering usilkan. Itu. Kadang gini juga, Vin, ketika kita ngomong sahabat itu kan kalau kita kenal dengan sahabat kita, itu kan apa adanya ya. Kadang-kadang kalau dalam pacaran menuju menikah kan banyak topeng-topeng atau pencitraan yang kita tidak kenal waktu di pacaran.
Ya, waktu bangun betul. hubungan. Mostly, kebanyakan umumnya ya. Ketika menikah terkaget-kaget. Kok waktu pacaran nggak begini? Ini dia nggak begini. Ya kan? Nah, terus ketika kita ngomong, saya setuju dibilang sama Kak Muti tadi, ketika kita dengan pasangan kita, tidak hanya jadi pasangan, bisa jadi sahabat juga. Sahabat untuk apa? Sahabat untuk kita bercerita, sahabat kita untuk kita saling mengenal satu sama lain. Itu kan penting. Ya kan? Apalagi, karena gini, penting quality time sih. Quality time untuk kedua pasangan. Untuk nggak hanya cuma ngomong bicara soal about masing-masing, tapi bicara bersamanya itu gimana. Apalagi kalau udah kesibukannya, kalau yang baru punya anak, semua pasti konsentrasinya kepada anak sampai besar. Tapi Betul. yang terjadi seringkali kalau ngomong pernikahan, sangat jarang pasangan tersebut bicara tentang mereka. Mereka berdua bagaimana, harus bagaimana. Nah, itu kan yang penting ya. Gitu. Nah, kalau udah punya anak, Betul. pasti kok... Aku udah ngerasain banget tuh itu. Iya. Konsentrasinya pasti ke anak semua. Sehingga tanpa kita sadari, kita lupa bicara tentang kita. Kita ini mau bagaimana nih ya? Betul. Gitu loh. Artinya kita suami dan Itu istri yang, maksudnya gitu. ya aku ngerasa banget ya. Jadi ketika kita punya anak kan fokusnya sama anak ya. Sampai anak SMA gitu kan. Kebetulan aku kan rumah di Bekasi, anak-anak sekolah di Jakarta kan. Jadi kalau berangkat itu jam 5 lebih tuh ya, jam 5 lebih. Jadi kita musyawarah siapa yang mau berangkat pagi bareng anak-anak gitu kan. Awalnya suamiku bilang aku nggak mau gitu kan. Ya udah aku, tapi kan kita begitu tugas kalau aku yang nganter berarti aku jam 5 lebih 10 udah berangkat ya. Aku bilang berarti rumah kamu yang nyelesain gitu kan. Aku sih senang-senang aja karena setelah nganter anak-anak kan aku bisa tidur gitu kan. Artinya mau melakukan aktivitas aku bisa tidur gitu kan. Nah, berjalannya waktu tukeran akhirnya. Aku yang berangkat pagi, kamu yang di rumah. Ya, ya udah. Aku yang nyelesain rumah kan. Nah, ketika anak-anak sudah mulai kuliah, gitu kan anak-anak kuliahnya UGM kan di Jogja dua-duanya gitu kan. Nah, di situ tuh mulai di rumah tuh cuman hanya ada kita gitu loh. Aku sama suami berdua gitu kan. Mulai itu kaku gitu ya. Padahal dulu zaman kuliah itu kan asik-asik aja gitu. Dan kita tuh tipe orang, keluarga kita tuh kalau pergi kemana-mana tuh bareng gitu ya. Jarang terpisah ya dari kecil sampai sekarang gitu kan. Nah, ketika kita cuman berdua sama suami, ya kita kaku. Apa yang mau diomongin gitu kan. Nggak ada yang diomongin. Tapi ya akhirnya aku kan lebih fleksibel ya. Akhirnya aku yang ngajak, ayo yuk kita jalan. Tapi kita memang orang yang nggak bisa jalan masing-masing gitu kan. Jadi ketika aku jalan sendiri, ya dia harus nemenin gitu kan. Ketika dia jalan atau mau pergi sama temennya, aku mau ke sini, mau ikut ya gitu loh. Jadi akhirnya kita pergi-pergi juga kemana-mana bareng gitu kan. Sampai ya akhirnya disitulah waktu 4 tahun menjelang 5 tahun itu ya benar-benar itu quality time kayak pacaran kedua gitu loh. Seperti itu. Malah lebih dalam lagi gitu. Oh, ternyata suamiku begitu. Jadi kalau ribut ya ribut di rumah berdua gitu kan. Jadi kayak kucing sama anjing gitu ya. Gue di atas, dia di bawah. Ntar dia ke atas, gue ke bawah gitu kan. Karena kan males gitu ya kalau apa tuh ribut ngoceh gitu kan. Habisin energi, capek gitu. Kalau saya gitu. Gile ye, kalau ngomongin makna ya, satu kata doang, makna. Itu panjang ya, kemana-mana. Iya, benar. 2 jam, Bo, 2 jam. 2 jam ya, gila siapa ya. Dulu dong hostnya? Oh, iya, siapa dulu hostnya ya, keren. Iya, siapa dulu Mama hostnya Pina, keren Mama ini. Pina Iya. gitu. Bisa mancing kita ya. Iya, gitu. Mapin, ini bisa nggak kan ini bisa dimasukkan IGTV sama di save kan ya di ini? Bisa di save, tapi nanti semoga bisa gua share ke lu ya pada ya.
Ya, nah Oke. nanti kalau bisa di save, gue mau save-nya gue mau masukin YouTube gitu. Oke. Kan nyebarinnya lebih gampang tuh buat orang-orang yang butuh cuma dengar ngocehan kita gitu. Betul. Ini bukan ngocehan yang receh sebenarnya, CL. Wih, Gile receh kata-kata gue ini kali ini ya. Receh. ini keren Iya. nih. Kalau Ini gitu, ngobrol santai aja begini ya, gimana ngobrol berat ya? Wih, keren. Iya kan? Ngobrol berat tahun depan. Iya. Ini ngobras loh. Takutnya kita ngobras, Ngobras tapi ini kan. dipancingnya kemana-mana ya. Ya emang kalau ngobras, kalau dijahit tuh emang lebih susah sih kalau ngobras dibanding jahit yang satu-satu gini. Betul, lebih enak ya kita karena dapat insight nggak cuma Banyak. dari satu gitu ya, dapat Benar. dari dua gitu. Ini udah bisa berempat apa masih bertiga, Mapin? bisa berempat. Oh, bisa berempat. Cuman kendalanya kadang yang Oke. ketiga, biasanya yang keempat itu yang terakhir masuk itu suka nggak terlihat katanya. Kasih Oke. Oh gitu. Oh, biasanya gitu. Gila, ini sih gue keren. jadi bener-bener nggak kebelah empat ya? Kebelah empat, Kalau empat berarti satu. kebelah empat. Tapi yang satu, yang terakhir biasanya nggak kelihatan. Jadi lebih ini tiga ya? Tuh. Tiga masih ini. Ya, Keren. kita nanti ngobrol lagi lah. Kita bikin sesuatu. Betul. Gue cuma takut nanti cut gitu kan, tiba-tiba udah 2 jam. Maka pas lagi gue liat, gila 2 jam. Gile ngobrolin satu kata, makna dari kehidupan bisa nyambung kemana-mana. Bayangkan. Ya, kalau ngomong makna emang nggak ada habisnya. Seneng banget. Kalau ini baca buku halftime, ini bagus banget. Nanti aku punya e-booknya, nanti aku bagi. Asik. Ya, halftime. Jadi kita tahu gitu ya. Itu bener-bener makna yang digali di situ. Makna yang seperti apa kegali nantinya ya Kak? Ya, makna seperti apa? Baca aja gitu kan. Karena kita tahu kehidupan itu seperti sirkuit ya. Ada etape 1, ada pit stop ya, kemudian ada etape 2. Kita tuh ada di mana sekarang? Wih. Itu posisi kita ada di mana? Nantikan ya setelah kita baca. Setelah kita baca nantikan. Oke. Ya. Kita asik loh kalau kita bedah buku. Betul. Ya, kita bedah buku. Asik. Misalnya sebulan sekali. Kita sebulan sekali goals-nya 1 buku, kemudian kita bedah gitu ya, menurut persepsi kita masing-masing. Nah. Bener keren ya. Wah gila, insight-nya luar biasa. Itu namanya belajar bersama. Pin yang tadi. Belajar bersama kan nggak harus ikut kursus. Ya. Nggak perlu ikut kelas. Bisa baca buku, kita belajar sama-sama insight-nya. Betul. Mau lebih kencang. Ya. Iya kan? Bener. Cuma bedanya nggak ada sertifikat, itu aja. Iya. Tapi justru pengalaman ini yang nggak bisa dihargai loh. Gitu. Nah, itu dia. Lebih berharga. Gitu. Lebih berharga gitu. Nggak bisa dihargai dengan uang gitu. Sama dengan persahabatan ya. Kemudian pernikahan. Itu nggak, kalau kita dapat maknanya nggak bisa dihargai dengan uang gitu. Nggak bisa diukur pokoknya ya. Makna itu iya. Endingannya dari kita semua, makna itu berarti nggak bisa diukur. Betul. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Makna itu adanya di sini nih. Seperti itu. Keren banget. Aduh ya ampun. Thank you semuanya. Kak Muti, Kak Ken. Iya, thank you. Mapin. Thank you. Sehat ya. Nanti kita ngebahas lagi kapan-kapan ya. Siap. Sehat. Oke, makasih Mapin. Sehat-sehat selalu. Selamat hari Natal ya, Kak Ken. Salam buat Dinda. Ya. Makasih Mapin. Bye-bye.
Bye-bye. Bye.